Jalan Daendels dan Tol Rakyat. Saat matahari baru saja menyinari abad ke-19 Masehi, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan semua aparatnya untuk mengeluarkan ratusan ribu, bahkan jutaan, kaum bumi putra meninggalkan anak istrinya, meninggalkan orang tuanya, menelantarkan ladang dan sawahnya untuk dipaksa membuat jalan bebas hambatan yang akan menghubungkan Anyer hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Sejarawan sekaligus sastrawan Pramudia Anantatur menyebut, jika pada masanya jalan tersebut bisa disamakan dengan jalan Amsterdam-Paris. Dan karena pembangunannya hanya dilakukan dalam waktu setahun, itu merupakan rekor pada masanya. Dengan getir, Pram menulis, proyek itu merupakan proyek kaum kolonialis yang telah membantai belasan ribu kaum pribumi. Sumber-sumber Inggris menyebut jumlah korban sedikitnya 12.000 orang. Ironisnya, proyek kolonialis ini juga didukung para bupati dan pejabat di daerah-daerah yang dilalui. Demi mendapatkan ringgit atau uang dari Daendels, para bupati yang juga pribumi tersebut dengan tega memaksa warganya untuk bekerja paksa, bahkan banyak yang sampai mati. Semuanya dilakukan demi kepentingan penjajah Belanda yang berkongsi dengan para kaki tangannya, para pengusaha Cina, dalam mengelola perkebunan kopi, gula, dan hasil alam Nusantara lainnya. Kepentingan ekonomi penguasa dan pemodal menjadi induk proyek ini. Selain juga kepentingan militer kaum penjajah yang berfungsi untuk mengamankan kaum pemodal tersebut. Sekarang jalan Daendels masih ada dan menjadi salah satu urat nadi jalur transportasi Pulau Jawa yang dihubungkan dengan ruas-ruas jalan bebas hambatan yang dibangun kemudian. Sejarah jalan bebas hambatan Daendels mengemuka kembali dengan adanya klaim sepihak spanduk Tol Jokowi. Ketika jutaan Muslim Indonesia mudik tahunan menyambut Idul Fitri, mereka melihat banyak sekali spanduk tersebut dipajang di pinggir jalan tol dan seketika hal itu menjadi polemik. Bukankah jalan tol itu dibangun, dibiayai uang pajak seluruh rakyat Indonesia? Bukankah sebagiannya juga dibangun dari utang rezim ini yang sedemikian besar dan yang harus membayarnya lagi-lagi rakyat? Lantas kenapa seenak jidatnya saja mengklaim sebagai jalan tol satu orang? Ngawur bin konyol bukan? Salamuddin Daeng, seorang pengamat ekonomi politik, mengatakan, jika dana pajaklah sumber utama pembangunan infrastruktur di masa ini, selain utang besar-besaran. Namun ironisnya, infrastruktur tersebut nantinya dikelola untuk memperkaya swasta dan asing. Rakyat diperas sekaligus dari dua sisi, yakni satu sisi harus membayar pajak tinggi, dan di sisi lain harus membayar sewa infrastruktur dengan harga yang sangat tinggi. Singkatnya, semua beban biaya pembangunan infrastruktur dibebankan kepada rakyat. Namun, semua manfaat dari komersialisasi infrastruktur justru dinikmati oleh swasta dan pejabat pemerintah. Salamuddin mengatakan, tugas pemerintah sebagaimana yang diamanatkan konstitusi negara adalah membangun jalan, karena jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat diperlukan masyarakat. Namun perlu diingat, konstitusi tidak mengamanatkan jalan tol. Konstitusi juga tidak memprioritaskan agar jalan tol dibangun. Jadi, program pemerintah membangun banyak-banyak jalan tol bukan merupakan amanat konstitusi, tapi amanat para pemodal, dan para pejabat akan mendapatkan bagiannya juga, persis seperti para bupati di zaman Daendels.
Tengoklah peraturan perundangan Indonesia di mana dikatakan jalan tol cuma sebagai jalan alternatif. Jalan tol hanya boleh dibangun jika jalan biasa kondisinya sudah sangat bagus, mulus, lancar, dan tidak macet. Haram bagi pemerintah membangun jalan tol jika jalan umum kondisinya masih sangat buruk. Sehingga kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan jalan tol dan menelantarkan jalan-jalan umum adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat dan kejahatan terhadap konstitusi. Demikian ditegaskan Salamuddin Daeng. Mungkin disebabkan bukan pro patria atau bukan untuk kepentingan rakyat banyak, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tegas menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya. Dengan berani, Sultan mengatakan jika jalan tol malah bisa mengganggu perekonomian rakyat kecil. Di Jogja tak ada jalan tol, tegas Sultan saat acara Syawalan bersama Pemkab dan masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunung Kidul, Kamis 13 Juli 2017. Saya tidak setuju adanya jalan tol karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Diperlebar silakan, tetapi jangan dijadikan tol. Tol hanya menguntungkan pembuat jalan tol, tetapi rakyat di sekelilingnya tak dapat apa-apa karena jalan ditutup, tambah Sultan. Jalan tol yang tarifnya selalu naik jelas hanya akan menambah berat beban rakyat. Jalan tol dibuat oleh duit rakyat, bukan oleh duit perseorangan. Jadi alangkah bodohnya jika ada pihak yang mengklaim jika jalan tol nganu dan nginu dibangun oleh orang per orang. Konstitusi Indonesia tidak mengamanatkan pembangunan jalan tol, kecuali tentu saja jalan bebas hambatan yang dimana semua rakyat boleh lewat dengan gratis, tanpa harus membayar. Ini baru namanya tol rakyat, bukan tol ala Gubernur Jenderal Daendels.